suaminya atau membawa istrinya yang affair ini untuk dihipnoterapi ke Dokter Alex ya, supaya bisa kembali ke pasangannya. Nah itu memungkinkan apa enggak? Kita berjumpa lagi dalam episode berikutnya dari Dokkes bersama Dr. Alexander Bayu. Ya. Dr. Alex ini expert hipnoterapis, sangat sering menangani pasien, membantu pasien mengatasi problem-problem yang dia nggak bisa selesaikan sendiri. Contohnya nggak berani naik pesawat, jadi berani naik pesawat langsung ke luar negeri bahkan. Terus ada pasien tuh yang dia cemas berlebihan atau dia hubungan antara orang tua dan anaknya komunikasinya kurang baik. Nah, Dokter Alex bisa sangat-sangat membantu problem-problem yang sehari-hari tapi susah banget diatasi. Nah, ya. Dokter Alex bisa cerita enggak itu yang takut sekali naik pesawat ya? Mungkin dia takut pesawatnya jatuh atau dia takut ketinggian atau apa. Itu sebetulnya penyebabnya itu apa? Terus gimana caranya supaya akhirnya dia berhasil berani naik pesawat bahkan langsung ke luar negeri, itu gimana ceritanya? Jadi begini, pasien ini ada kesempatan tawaran kerja untuk keluar negeri, untuk sekolah. Ya. Nah, dia perlu sekali skill ini, tapi dia tidak berani naik pesawat. Oke. Nah, otomatis ini kan sangat menghambat karir dia ya. Oke. Nah, kebetulan dia tahu bahwa di sini ada hipnoterapi, dia mencoba mengatasi ketakutannya naik pesawat dengan kesini. Setelah berkonsultasi dengan saya mendapatkan bahwa dia itu pun kalau naik jembatan penyeberangan, nah itu dia tiap mau turun ini juga takut. Jadi takut dia tiap lihat ketinggian ini takut. Nah, kita telusuri ternyata semenjak kecil itu tidak ada. Jadi waktu kecil dia fine. Nah, tapi waktu ternyata pada umur sekitar umur 2013 atau 2014 itu dia ada mengalami suatu peristiwa khusus yang pribadi yang itu pun saya dapatkan setelah saya melakukan hipnoterapi ke pasien itu. Jadi peristiwa pribadi yang berhubungan dengan kesehatan dia yang mengakibatkan dia mendadak semenjak itu dia takut dengan ketinggian. Nah, mungkin karena dia dibawa pengaruh obat-obatan yang lain ya. Jadi mendadak dia takut ketinggian. Semenjak itulah dia takut ketinggian. Jadi saya masukkan pasien ini dalam kondisi hipnosis. Dalam kondisi hipnosis, kemudian saya cari penyebab pertama kali dia takut tinggi. Nah, setelah saya bawa ke kejadian awal dia takut ketinggian itu, di situ saya modifikasi kejadian itu. Setelah saya modifikasi kejadian itu dan dia berdamai dengan peristiwa itu semua, saya kembalikan ke sekarang dan saya coba ke masa depan. Saya suruh dia membayangkan seakan-akan naik pesawat. Ternyata dia cukup nyaman. Saya kembalikan lagi ke masa sekarang, saya masukkan sugesti semua. Selesai. Beberapa hari kemudian pasien tersebut terbang ke Kuala Lumpur. Jadi kita perlu recall trauma memorinya dia dulu itu. Iya. Terus ada peristiwa apa yang mengakibatkan dia takut terbang ini. Terus kemudian itu Dr. Alex lakukan hipnoterapi, memodifikasi persepsinya dia. Betul. Sehingga dia akhirnya bisa melihat itu sebagai suatu hal yang dia bisa terima. Dan kemudian hilang kecemasan dan fobianya itu ya. Iya. Selain itu, saya juga memasukkan beberapa sugesti untuk menguatkan setelah fobianya hilang kan dia perlu dikuatkan, kenapa sih saya kok harus berani terbang. Itu saya masukin juga sugesti-sugesti bahwa dengan dia berani terbang, dia mendapat kesempatan belajar yang baik. Dengan kesempatan belajar yang baik, bisa untuk keluarga dia memperoleh penghasilan lebih baik semua. Jadi itu semua sugesti dimasukkan. Jadi dia meskipun sudah tidak takut terbang, tapi dia lebih punya keinginan besar untuk berangkat itu. Nah, dia itu kan berarti kan punya masalah yang dia kepingin berubah, kepingin bisa ngatasi fobia dan kecemasannya ya. Nah, ini kasus lain yang agak-agak susah misalkan. Ini terjadi pada hubungan antara orang tua dan anak ini. Karena orang tua ini kan maunya anaknya misalkan nggak main game ya.
maunya itu makannya yang sehat-sehat misalkan, maunya itu misalkan dia nggak suka pergi sama temen-temennya yang menurut orang tuanya itu nakal-nakal lah misalkan. Nah, tapi semua ini kan sebetulnya keinginan orang tuanya. Dan kadang anak itu juga, ya kita semua pernah remaja ya, kadang ya anak itu pingin melakukan sesuatu yang fun, yang sebetulnya ya nggak ada hal yang negatif ya. Kita semua dulu remaja juga nggak ada makan-makan sehat itu, makan ya sudah ngawur aja ya. Nah, kadang saya sering mendapat request dari pasien, dok, aku bisa nggak ya bawa anakku ini ke dokter Alex untuk dihipnoterapi supaya dia nurut sama saya. Nah, sebetulnya kalau untuk kasus-kasus begini tuh caranya dokter Alex menyelesaikan masalah yang kompleks begini bagaimana? Sebenarnya yang bisa melakukan hipnoterapi paling kuat ke anak itu adalah orang tua. Oke. Mereka bertemu tiap hari. Ya. Anak percaya dengan orang tua, dan orang tua pun bisa memberikan nasihat. Syarat untuk terjadinya hipnoterapi yang sukses adalah pasien percaya dengan yang melakukan hipnoterapi, dan pasien mau berubah. Oke. Nah, kadang apa yang diinginkan orang tua itu beda dengan apa yang diinginkan anak. Betul. Salah satu kesulitan melakukan hipnoterapi pada remaja adalah mereka tidak menginginkan perubahan itu. Iya. Nah, jadi orang tuanya pengen anaknya nurut. Anaknya bilang, loh, saya sudah nurut kok. Jadi dia merasa tidak perlu. Ya. Karena itu sebenarnya tidak ada anak yang sempurna. Ya. Tapi ada anak yang bisa dibimbing oleh orang tua. Ya. Menurut saya, orang tua lah justru yang harus membimbing anak dan melakukan hipnoterapi ke anak sesuai keinginan mereka. Bukan hipnoterapi seperti saya. Ya. Karena kenapa? Anak harusnya bisa lebih mendengarkan suara orang tua daripada suara saya. Artinya. Nah, disinilah pentingnya komunikasi orang tua ke anak. Harus makan sehat, tapi orang tuanya tidak makan sehat. Jangan main handphone terus, tapi tiap pergi orang tuanya juga main handphone. Jadi sebenarnya sebenarnya mereka itu mencontoh dari orang tuanya. Betul. Jangan kasar ke mbak atau jangan suka bentak-bentak. Mereka ngelihat dari mana itu semua. Seperti itu. Jadi sebenarnya contoh paling baik di rumah itu adalah orang tua, dan yang bisa melakukan hipnoterapi atau merubah pikiran anak ya harusnya orang tua juga. Ya sebetulnya yang start harus berubah justru orang tuanya dulu. Iya, karena pada periode remaja ini mereka lah yang orang tua lah yang dicontoh oleh anak mereka. Dan untuk saya melakukan hal seperti itu, kita tidak bisa sampai terlalu detail ya. Kamu harus makan sehat, makan biji ini. Itu sangat susah seperti itu. Justru orang tua yang harus belajar komunikasi ke anak. Jadi sebenarnya bukan tugas hipnoterapis untuk menjadikan anak sempurna, tetapi orang tua lah yang harus berkomunikasi dengan anak. Seperti itu. Nah, ini pertanyaan terakhir dari Dokkes episode ini ya. Pertanyaan yang menarik, mungkin agak kontroversial ya. Tapi saya kepikiran karena sangat banyak berita-berita viral di sosial media tentang affair. Nah, ini kapan hari ada pejabat yang diisukan affair begitu ya. Terus kemudian ada yang kepergok di bandara karena affair gitu. Nah, apakah mungkin ini ya, saya berandai-andai ya. Ini ada suami istri misalkan ya. Suaminya yang affair atau istrinya yang affair lah. Nah, itu pasangannya membawa suaminya atau membawa istrinya yang affair ini untuk dihipnoterapi ke dokter Alex ya, supaya bisa kembali ke pasangannya. Nah, itu memungkinkan apa enggak? Kita anggap contoh suaminya yang punya affair. Iya. Suaminya punya affair dibawa oleh istrinya ke saya. Artinya, dok, tolong suami saya ini dibenerin pikirannya supaya tidak affair lagi. Oke. Biasanya saya akan mencoba. Nah, kalau suaminya dalam pikirannya sebenarnya dia sudah tidak mau dengan istrinya, terapi saya tidak akan berhasil. Karena untuk berhasilnya suatu hipnoterapi, kita perlu kerjasama dari pasien itu. Pasien itu memang juga harus mau. Sama seperti ada orang tua yang membawa anak remajanya ke saya. Dok, anak saya hipnoterapian supaya berhenti merokok. Yang mau berhenti merokok kan orang tuanya, supaya anaknya berhenti. Anaknya ternyata menurut dia enggak. Saya loh dok, merokok cuma sedikit kok, paling 1-2 batang.
Kan nggak harus berhenti gini-gini. Begitu pasien sudah tidak merasa perlu, kita akan susah melakukan hipnoterapi. Nah, sama kasusnya pada pria yang selingkuh ini. Kalau mereka merasa saya lebih nyaman dengan yang di sana, ya dia mau aja dibawa istrinya ke sini supaya terlihat mau sembuh, supaya nurutin istrinya, menenangkan istrinya. Tetapi pada waktu nanti sesi tanya jawab dan melakukan hipnoterapi, akan terlihat sebenarnya dia kepengen atau tidak untuk berubah seperti itu. Kalau dia memang lebih berat dengan yang di sana, dan itu akan susah sekali untuk berubah, karena akan timbul blok dari dia. Tapi kalau seandainya seperti dia itu memang sebetulnya lebih mengarah ke rujuk lah ya dengan pasangannya, itu masih bisa dihipnoterapi kan? Bisa. Kalau dia memang masih ada keinginan untuk rujuk dengan pasangan, bisa. Kalau gitu mungkin seawal mungkin lebih baik ya, kira-kira gitu. Justru biasanya awal affair itu masih hot-hotnya ya. Oke. Kan itu kayak sama kayak setiap pasangan masa bulan madunya itu pertama. Mungkin setelah ya, tapi kita nggak tahu ya seberapa lama, seketahuannya aja. Mungkin kalau dia mau diajak ke sini. Seperti itu. Jadi pada waktu sesi konsultasi awal, nah itu Dokter Alex bisa menyimpulkan bahwa oh ini kasus affair ini bakal sukses bisa ditangani atau enggak, ya memang karena ya ada blok atau tidak dari ini. Karena di sini saya pernah ada pasien istri membawa suaminya. Dia pengen suaminya ini berhenti ke diskotik. Jadi pengen disugesti atau gimana gitu. Nah, pada waktu melakukan konsultasi biasanya pasien harus sendirian dengan saya. Setelah istrinya saya minta keluar, sang suami bilang, saya ke diskotik loh dok, cuman main-main sama teman saya. Saya ini tidak ada hiburan apa-apa. Jadi pokok intinya dia itu tetap mau ke diskotik. Nah, saya kasih dia pilihan. Kamu mau saya coba lakukan hipnoterapi, atau ya sudah berhenti di konsultasi aja kalau memang kamu masih tetap pengen pergi ke diskotik. Dia bilang, saya sebenarnya kesini cuma nurutin istri saya. Saya sebenarnya nggak mau berhenti ke situ. Oke, ya sudah. Kalau gitu ya nggak usah buang-buang uang kan untuk tindakan. Kalau memang dia tidak ada keinginan, stop aja sampai di sini seperti itu. Wah, excellent ini. Ini jawaban-jawaban yang sangat menarik yang diperlukan informasinya oleh orang-orang yang ya mungkin mengalami masalah-masalah dalam kehidupan sehari-harinya. Terima kasih banyak Dokter Alex atas episode Dokkes ini yang paling menarik. Terima kasih banyak. Terima kasih.